Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin menjelaskan terkait penggunaan dari proyek yang kami buat. Proyek yang kami buat adalah sistem manajemen perpustakaan pada suatu sekolah di mana ada beberapa form yang terdiri dari transaksi dan master. Sebelum ke form, terlebih dahulu saya akan menunjukkan database yang digunakan. Berikut adalah database yang berperan penting dalam proyek kami sebagai sistem penyimpanan yang terstruktur untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara efisien. Berikut ini adalah contoh bagaimana uh, kita sebagai perpustakawan melakukan login dalam sebuah aplikasi kami. Oke, di sini jadi kalau kita login sebagai pustakawan, di sini tuh ada beberapa pilihan. Ada form data buku, ada form data anggota, ada form data tamu, ada form penempatan buku, ada form data denda, ada form data pinjam buku. Lalu kita mulai dari form data buku. Di form data buku ini berisi rekapan-rekapan dari buku perpustakaan. Di sini terdapat kode buku, judul buku, kategori dari buku tersebut, pengarangnya, penerbitnya, tahun diterbitnya, penempatan buku, dan tingkat penempatan buku. Lalu jika kita ingin menginput buku, memasukkan bukunya ke dalam sini, itu tinggal kita mulai dari sini. Misalkan BR 123. Lalu judul bukunya, misalkan Harry Potter. Harry Potter, kategori bukunya ada nggak nih? Novel aja lah. Novel. Terus pengarangnya J.K. Rowling. Penerbitnya Anonymous. Nah, tahunnya 2003. Kita masukin tahunnya. Pokoknya kita input semua data-datanya. Terus kita milih nih bukunya mau ditempatin di mana sih? Gitu kan. Ini. Nah, kita mesti kerak 3. Tingkat penempatannya itu di tingkat 2. Kita input nih sekarang. Kalau di cancel, semua datanya akan terhapus, tapi nanti dicontohin. Kita input dulu, apakah data sudah benar? Yes. Nah, masuk dia. Tuh di situ tuh. Nah, terus kita juga bisa ngeprint nih. Bisa kita butuh data-data semua bukunya. Kita juga bisa loh ngeprint. Kita print. Tunggu bentar. Kita bisa save data-datanya. Kita bisa save ke dalam atau kayak gitu. Ini bisa kita print segala macem. Udah. Ada lagi satu fitur, yaitu kita bisa cari bukunya. Kita bisa cari bukunya misalkan Laskar. Bisa kita cari satu gitu aja. Nah, langsung muncul. Oh, jadi di sini tuh ada fitur lagi yaitu fitur edit. Nah, misalnya kita mau edit tuh kita langsung aja tulis gini. 2000 berapa? 2007 misalkan. Kita salah nulis. Langsung kita klik edit. Habis itu yes. Oke, selesai. Oh, kita juga bisa delete nih. Misalnya kita pengen cancel yang tadi kan. Nih bukunya jelek. Kita delete. Kita hapus. Nah, langsung kehapus dari database. Habis itu kita keluar. Nah, selesai. Ya, selesai. Selanjutnya kita lanjut ke form data anggota. Di dalam sini ada anggota-anggota yang sudah register atau registrasi di awal yang tadi itu. Di dalam form anggota ini kita bisa mencari anggota melalui NIS, nomor induk siswa. Kita contohkan ya seperti itu. Kita bisa mencari melalui NIS. Dan di form data anggota kita juga bisa mengedit anggota. Di form data anggota kita bisa mengedit detail-detail di sini seperti jenis kelamin, nama anggota, atau tingkat kelas, atau nomor HP, status. Kita langsung contohin aja. Aprilia laki-laki, ini kita ganti langsung perempuan di sini. Kita juga bisa edit tingkatnya. 9 kelas A. Kita edit. Oke, dia sudah berubah. Kelas 9, tingkat 9 kelas A.
Dan coba kita delete Aprilia. Ya, Aprilia sudah terdelete atau terhapus dari from data anggota pustaka ini. Coba kita delete lagi Kadapi. Ya, berhasil. Dan terakhir ada fitur print. Kita bisa ngeprint data anggota, report-report data anggota di sini. Kita bisa lihat slide kedua juga. Selanjutnya kita lanjut. Selanjutnya kita masuk ke kelola data tamu. Kita masuk ke kelola data tamu perpustakaan atau form data tamu. Form data tamu ini hampir sama seperti form data buku, di mana ada input, yaitu untuk menginput atau memasukkan data tamu yang berkunjung ke perpustakaan kita. Ininya ada tombol push buttonnya, ada edit. Edit ini akan off jika kita belum memasukkan data yang ingin kita input. Tetapi jika kita sudah memasukkan data, misalkan bisa 20. Terus namanya itu Kirana, si perempuan, asal sekolahnya SMP 3 Bukarin Cigeduk. Dia ini kelas 7. Nomor HP-nya 08 12 34 56 789. Alamatnya itu Jakarta Selatan. Nah, ini kita langsung klik ke tombol push button input dulu. Nah, ini langsung ada. Berarti tombol push button ini akan berfungsi karena sudah masuk data-datanya. Kita hapus. Nah, di bawah juga ada kita bisa mencari kotak kosong di sini data-datanya. Lalu ada fitur print juga. Fitur ini membedakan form dari data buku dan form data tamu. Ini berbeda di fiturnya sini. Selanjutnya ada from menu data pinjaman buku beserta report atau laporan dari data pinjaman. Nah, di sini fitur yang digunakan ada input data. Untuk input, kita bisa cari nama-nama yang sudah terdaftar di anggota. Nah, di sini kita bisa mencari kode buku. Kita ambil kode buku dari TBL buku ya. MT1111. Kita coba masukin.
Dia judul bukunya yaitu Matematika. Matematika. Matematika SMP kelas 7. Dengan jumlah bukunya 1, dia mau minjam, tanggal pinjamannya Nah, di sini kita input data yang sudah dimasukkan. Di sini sudah terdapat data yang sudah diinput. Jika ingin mengedit, kita edit, statusnya mengembalikan. Di sini statusnya sudah mengganti jadi mengembalikan. Kita coba fitur delete-nya. Data akan dihapus. Ya, di sini data yang tadi sudah diinput sudah terhapus. Sekarang kita cari data sesuai NIS. Data yang dicari ada dengan kode buku R6L, judul buku yaitu pemrograman visual. Selanjutnya kita print data yang dicari tadi. Ini adalah report data peminjaman buku perpustakaan setelah di print. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang form data denda. Nah, di sini ada contoh si Andri. Si Andri itu dia meminjam buku pada tanggal 18. Tetapi dia mengembalikannya pada tanggal 23. Seharusnya dia mengembalikan adalah pada tanggal 21. Karena si Andri telatnya 2 hari, per hari itu dikali 1.000 bayarnya, ya kan? Jumlah buku yang Andri pinjam ada 2. Oke, 2 karena per harinya bayarnya 1.000, jadi denda yang harus Andri bayar adalah 4.000. Dan dia itu belum membayar dendanya. Kalau misalnya sudah bayar, nanti bakalan diedit. Di sini misalnya sudah bayar, tinggal diedit. Terus yes. Oke, di sini dia sudah bayar. Tapi kalau misalnya dia belum bayar, tinggal di pencet belum bayar, edit, yes. Oke, di sini juga bisa ngeganti ini namanya atau gitulah. Di sini juga ada cari, kita juga bisa input nama orang yang meminjam. Contohnya namanya pinjam 1. Tanggal pinjamnya tuh di sini. Misalnya tanggal nah, dia tuh ngembalinya pada tanggal 28. Seharusnya dia mengembalikan pada tanggal 27. Nah, berarti kan di sini kan dia kan terlambat berapa hari? Karena harus tanggal 27, tapi dia ngembalinya tanggal 28, dia berarti keterlambatan 1 hari. Dan dendanya itu
Nah, lihat dendanya itu 1.000 karena kan dia telatnya cuma 1 hari. Kalau si Andri telatnya 2 hari dikali totalnya 2 buku jadinya 4.000. Di sini juga ada fitur print, bisa dilihat. Di sini juga bisa ngeprint report data transaksi denda pinjaman buku. Di sini ada fitur delete. Contohnya sama seperti yang lain, kalau misalnya delete-nya diklik, dia bakal hilang. Oke. Begitu saja, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk pada form penempatan buku. Nah, pada form penempatan buku ini terdapat beberapa menu atau pilihan lagi seperti ada rak 1, rak 2, rak 3, sampai rak 6. Pada penempatan buku ini menyesuaikan dari penempatan buku data buku tadi. Nah, seperti di sini. Kan di sini ada tuh kayak penempatan bukunya itu, penempatan bukunya itu ada di rak 3, terus tingkatannya itu ada di ini kebesaran, tingkatannya itu ada di tingkat berapa. Oke, mari kita lihat. Kita logout dulu. Nah, kita masuk ke rak 1. Di sini ada 5R418 dan kode bukunya adalah judul bukunya Indonesia, kategorinya pembelajaran dan pengarangnya yaitu YSUU, penerbitnya adalah HDHHD. Tahun penerbitnya 2001 dan tingkat penempatannya itu ada di tingkat 3 atau di penempatan tingkat 3-nya. Statusnya itu tersedia atau masih bisa kita pinjam. Oke, di sini kita lihat apakah benar dengan kode R5R418 ini adalah judul bukunya itu Indonesia atau penempatannya itu di rak 1. Kita lihat. Nah, yang ini ya benar. Ini adalah rak 1 dengan tingkat 3. Ini tingkat 3. Dia tersedia. Terus kenapa ini statusnya itu dipinjam? Kita lihat dari data peminjaman atau tabel peminjamannya. Apakah kode buku dengan LP001 ini statusnya lagi dipinjam? Nah, kita lihat kode buku dari LP001 dengan judul Laskar Pelangi, dia itu sedang dipinjam oleh si Japas Manggala. Oke, berarti dia statusnya dipinjam. Oke, logout. Di rak 2 juga sistemnya sama kayak di rak 1. Kita lihat data bukunya ada tabel buku. Dia PAI 17, dia ada di rak 2. PAI 17, dia ada di rak 2, logout dan masih tersedia. Di rak 3 dia MT11 dan TIK 20. Kok ini tadi perasaan MT11 itu lagi dipinjam seorang. Kita coba lihat statusnya. MT11 dia mengembalikan. Berarti dia tersedia. Oke. Ini berfungsi untuk memudahkan seorang pustakawan dalam melihat data buku apa saja sih yang sedang dipinjam dan tersedia di rak bukunya dan dalam pencarian data bukunya. Ini ada tersedia ada di rak 3 dan ada di rak 4 itu ada tingkat 2 dan tingkat 3. Logout, kita tinggal logout. Oh iya, saya lupa. Ini mencarinya ini sesuai dengan buku. Keluarga negaraan. Nah, ini kita carinya sesuai dengan judul bukunya. Logout. Oke, itu saja sih kalau dari pembahasan penempatan data buku. Oke, kita masuk lagi. Selanjutnya kita akan masuk pada tahapan masuk ke login user atau anggota. Oke, selanjutnya ini login untuk anggota. Kita
untuk memasukkan username-nya kita ngambil dari database karena sebelumnya itu ada yang udah register. Ambil yang ini. Kita taruh username-nya di sini. Terus masukin passwordnya yaitu Javas. Kita ganti ke levelnya itu ke anggota. Nah, kita login di sini. Nah, ini form utama anggota. Di dalam form utama anggota ini ada ID anggotanya, terus ada namanya, terus ada username-nya. Nah, kita juga bisa mencari data buku perpustakaan langsung di sini. Kayak misalkan kita cari. Nah, di dalam sini udah terdapat judul bukunya matematika. Ini dari kode buku, ada kategori, pengarang, penerbit, tahun penerbit, penempatan, tingkat penempatan. Oke. Nah, kalau misalkan mau out, tinggal di logout kayak gini aja. Keluar dari aplikasi, yes. Jadi kesimpulan dari proyek kelompok kami yaitu pembuatan aplikasi perpustakaan menggunakan NetBeans adalah langkah penting dalam mengoptimalkan manajemen perpustakaan modern. Dengan teknologi yang semakin maju, aplikasi ini menjadi solusi efisien untuk mengelola koleksi buku, proses peminjaman, dan pengembalian. Tujuan proyek ini adalah meningkatkan efisien serta mempermudah akses informasi bagi pengguna perpustakaan. Dengan aplikasi ini, diharapkan proses pengelolaan perpustakaan akan menjadi lebih efektif dan penggunaan dapat menikmati pengalaman perpustakaan yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.